Gini, ini kan program yang dilakukan oleh Kedeputian Kewirausahaan dalam rangka untuk melakukan business matching antara perusahaan-perusahaan startup dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang non pemerintah ya. Nah, ini mau dilakukan business matching. Apa maksudnya business matching? Untuk agar terjadi untuk membuka peluang kepada semua pengusaha-pengusaha UMKM ataupun yang startup untuk bisa mendapatkan kesempatan akses pembiayaan. Nah, alhamdulillah luar biasa banyak sekali kesempatan. Ini ada kurang lebih berapa Bu pesertanya untuk startup? Ada 135 perusahaan startup disupport oleh kurang lebih ada 5 perusahaan investment. Mereka melakukan business matching, dihitung, artinya proses bisnis murni. Jadi profesional, dilihat peluangnya segala macam. Nah, di situ terjadi proses transaksinya segala macam, itu kita serahkan kepada perusahaan pembiayaan dan teman-teman perusahaan startup. Nah, ini salah satu contohnya ada yang menarik. Jadi salah satu peserta perusahaan startupnya ini Mas Novin nih. Ini dia produksi motor listrik, ini gerobak listrik dan mobil listrik. Tapi kalau mobil listriknya memang baru baterainya saja yang lokal, yang lainnya masih impor. Tetapi di assembly di sini, saya pikir ini sebuah langkah awal yang positif kalau terkait mobil. Nah, untuk motor semua sudah full selain bodi ya. Kalau bodi memang tadi udah disampaikan masih impor, tetapi dari ban, pelet, baterai, nanti baut, nanti rangkanya juga lagi mau menuju untuk dimanufaktur di Indonesia. Nah, saya pikir ini sekarang tinggal butuh untuk di scale up skala produksinya. Artinya kita coba kawinkan dengan beberapa perusahaan-perusahaan pembiayaan, silakan. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi inilah yang lagi mau kita dorong agar semakin terbuka akses bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita, pengusaha-pengusaha UMKM, dalam hal ini khususnya untuk acara ini perusahaan startup, agar bisa mendapatkan akses pembiayaan dan produksinya makin naik dan peluang untuk teman-teman kita pengusaha UMKM semakin besar untuk bisa maju. Itu. Pak, tadi Bapak bilang 1.500 pembiayaan belum bisa dipenuhi oleh bank, ya Pak? 1.900 triliun. Oh, oke. Jadi begini. Kita itu kan melihat kalau dari total kebutuhan untuk mensupport akses pembiayaan ada kurang lebih 1.500 triliun peluang investment di sektor UMKM. Yang kita lihat memang itu peluang yang memang belum bisa difasilitasi oleh bank-bank konvensional kita, dalam hal ini Himbara dan lain sebagainya. Dalam hal ini peluang 1.500 triliun itu bisa diambil oleh teman-teman investment ataupun perusahaan-perusahaan pembiayaan non bank. Nah, ini yang mereka bisa ikut mengisi di situ. Berarti bisa masuk ke membantu UMKM kan? Iya. Mereka nggak bankable ya Pak ya? Iya. Ruang-ruang itu yang lagi kita mau dorong. Pak, kalau terkait kebijakan lain Pak, yang kemarin penghapusan bunga utang kan sudah berjalan Pak, udah ada aturannya. Udah ada belum Pak berapa jumlah petani atau nelayan yang memang masuk untuk penghapusan bunga utang itu? Apakah datanya udah ada di Kemenko? Karena kan aturannya udah. Sekarang masih terus dalam proses review dan finalisasi jumlah. Pada saatnya nanti saya pasti akan umumkan berapa total jumlahnya. Jadi sekarang saya belum bisa sampaikan karena masih terus proses review, Mbak. Nanti pada saatnya kami dari Kementerian UMKM kita akan umumkan. Tunggu aja. Itu beserta jumlah utangnya juga nanti akan ada Pak, nggak datanya Pak? 2025 atau tahun ini? Apa? Secepatnya, harus secepatnya kan kita mau segera kita implementasikan kan. Sebelumnya dibilang 70.000 ya Pak, 70.000 UMKM ya, ada penambahan nggak sampai sekarang? Belum, itu masih terus bertambah Mas. Makanya saya belum berani bicara angka pastinya karena kan gini, ini kan pengusaha-pengusaha UMKM
yang memang sudah lama ya, dari terhitung 5 tahun sebelum PP ini mundur ke belakang tuh. Artinya kan bank kan juga lagi mereview semuanya tuh. Ada mungkin orang-orang yang memang udah nggak tahu kemana. Jadi ini yang lagi terus direview oleh bank. Ada kendala-kendala nggak sih dalam proses pendataan atau verifikasi? Nah, biasa. Ya normal lah, Mas. Kendala yang menurut saya kendala administrasi, kendala nomor telepon, ya biasa mungkin orangnya udah ganti nomor kontak, macam-macam gitu aja. Tidak ada yang fundamental. Karena semangatnya kan baik. Pak, boleh diupdate nggak Pak, kemarin terakhir pertemuan sama ojol kan, setelah kemarin ada pertemuan dengan para ojolnya kan ada dengan perusahaan. Itu kalau nggak salah kemarin Gojek atau... Alhamdulillah sebagian besar perusahaan operator ojek online mereka bersedia untuk nanti disinkronisasi datanya dengan Pertamina. Oh, jadi nanti datanya mereka itu langsung didaftarin untuk My Pertamina, jadi udah langsung dapat Iya, QR gitu ya Pak? iya. Oke, kalau untuk yang ojek pangkalan udah ada pembahasan lagi belum? Kemarin kan? Ya ini lagi terus aja nanti, itu kan nanti akan kita tindak lanjuti semuanya. Pak, yang menyetujui mau datanya dibuka itu perusahaannya apa aja Pak, kalau boleh di-mention? Hampir semuanya udah oke kok pada prinsipnya. Grab, Gojek, Maxim, semua secara prinsip udah oke, setuju. Kan nggak ada juga yang, kan ini juga untuk kebaikan semuanya kan. Karena pihak operator menyadari mereka juga membutuhkan aktivitas ojek online di dalam mendukung usaha mereka kan. Pak, kalau ojek pangkalan nanti mendatanya gimana Pak? Kenapa? Kalau ojek pangkalan Ini sekarang sedang lagi kita siapkan, carikan strateginya seperti apa polanya. Itu dulu. Ya. Kalau untuk mobil berarti di Kemenhub. Kalau untuk kendaraan Itu bukan ranah saya fokusnya kepada mereka yang masuk dalam konteks UMKM. Jadi saya menjawab berdasarkan kapasitas saya aja. berarti tapi secara intinya nanti Oke, untuk pangkalan akan jangan kebanyakan nanya, jadi kayak dosen ntar. tapi jumlahnya sudah ada Pak yang ojol. yang kemarin datanya udah dikasih tahu berapa Pak? Apa? Ojol kemarin datanya udah dikasih tahu berapa Pak? Belum. Soalnya kan kemarin Ini lagi Bapak nanti bilang, akan kita verifikasi. Gue udah kayak ujian disertasi sama lo dibuat. kan kemarin kan pengemudi kendaraan motor Bapak bilang 120 juta. Jadi tapi yang data di ojek online itu belum. Ini lagi nanti diverifikasi oleh semua operator ojek online. Tapi mereka bersedia ya? Oke, sekali lagi gue kasih piring. Pak, di acara ini target pendanaannya Iya. berapa sih Pak? Target pendanaannya berapa miliar atau triliun di acara ini Pak? Target Nah pendanaannya. itu tanya, Ibu Deputi Kewirausahaan. Sedikit aja. Biar lo nggak nanya ke gue lagi, gantian dia gitu. Yang pasti targetnya lumayan besar karena yang motor listrik ini mereka membutuhkan PO financing untuk 400.000 ordernya. Jadi bisa dihitung dong. Berapa teh Bu kira-kira Bu? Oh nggak sampai T lah, kalau satu hari kan nggak sampai T. Mungkin sekitar di atas 50 miliar lah. Itu yang kita harapkan. Nah karena hari ini cukup banyak mereka yang membutuhkan pembiayaan, jadi diharapkan itu akan terus kita kerjain. Tapi nggak satu hari ini ya, karena ini kan pembukaannya 135 kan cukup banyak, venture capitalistnya nggak sanggup. Jadi kita akan teruskan. Jadi masih bertahap ya Bu ya? Ya, siap. Oke. Udah, satu kali lagi piring cantik juga nanti. Satu lagi Pak, soal holding motor listrik tadi gimana Pak sejauh informasi? Holding motor listrik. Pak, Enggak, kurang lebih begini. Saya mau bilang dulu, itu salah satu contoh. Jadi kami dalam rangka untuk membangun konektivitas antara UMKM dengan industri besar agar terbangun sebuah ekosistem dan rantai pasok dan pemberdayaan peningkatan kualitas ataupun UMKM kita tuh sebetulnya lagi mau mengkonektifkan antara industri besar dengan UMKM. Nah, salah satu program yang kita mau siapkan adalah UMKM Holding. Nah, UMKM Holding itu di sektor apa aja? Ini yang lagi sedang kita kaji. Jadi kalau tadi saya bilang motor listrik salah satu contohnya. Kemungkinan modelnya seperti itu. Coba kita perhatikan industri otomotif itu luar biasa tuh, udah bagus sekali. Antara industri besar dengan UMKM-nya terconnectivity, terbangun rantai supply. Kita mau produksi mobil, supply joknya segala macam itu memberdayakan teman-teman perusahaan UMKM. Nah, kita mau mereplikasi itu di sektor-sektor yang lainnya, gitu. Artinya kami dari Kementerian UMKM dalam rangka untuk menaikkan scale up, menaikkan skala produksi, menumbuhkan perkembangan UMKM, kita mau buat rantai pasok connectivity
antara UMKM dengan industri besar, di mana salah satu programnya adalah UMKM Holding. Nanti di bawah UMKM Holding itu ada kurang lebih 3.000 sampai 4.000-an UMKM dengan konsep kita atur, bisnis plan-nya kita buat, perencanaannya kita buat, akses pembiayaannya kita buat, sistem marketing kita buat, jadi nanti akan kita sukses. Targetnya kapan sih Pak? Segera. Itu bakal kerja sama BUMN atau terpisah? Semua pihak yang memang mereka berkepentingan untuk ikut terlibat, kita libatkan. Siapa aja Pak? Semua pihak, baik swasta maupun pemerintah. Tahun 2025 ya Pak ya? Hah? Tahun 2025 ya Pak? Tunggu saja tanggal main. Oke. Makasih Pak Pak Wamen, lagi Pak Wamen. Biar gantian Pak Wamen. Sudah selesai, Pak. Berapa nilai gue? 9 Pak. Aduh, 100. Pelit amat ngasih nilai.